dengan viskositas kan itu. Kalau di mekanika fluida 1 dulu apa namanya kita mengenal apa waktu membicarakan viskositas ya tegangan geser sama dengan μ dikalikan dengan apa du per dy kan itu ya. Jadi ada viskositas pasti ada tegangan geser. Tegangan geser ya pasti ada gaya geser ya. Artinya apa? Artinya dengan adanya apa namanya lapisan batas ini akan tercipta ini ya gaya geser ya. Nah, gaya geser ini memang diperlukan ya dalam setiap apa gerakan ya. Tanpa adanya apa gaya geser ya apa namanya gerakannya sulit dikontrol ya. Jadi ibaratnya apa ya permukaan licin sempurna itu ya. Jadi kalau dulu di fisika kalian mengenal apa namanya kekasaran dari suatu permukaan kan itu ya. Jadi kalau misalkan licin sempurna ya berarti apa namanya benda ini kalau bergerak ini susah dikontrol itu ya. Maunya ke kiri tapi bisa ke kanan itu ya. Jadi susah sekali apa namanya mengontrol gerakannya. Tapi dengan adanya apa namanya faktor gesekan di situ ya. Dengan adanya faktor gesekan dengan adanya faktor gesekan ya maka apa namanya timbullah apa namanya suatu gaya geser ya sehingga nanti apa namanya gerakan daripada apa katakanlah kendaraan ya, atau mungkin apa namanya kapal laut dan sebagainya itu ya apa namanya bisa dikontrol ya jadi mau manuver kemana aja bisa kita kontrol ya seperti itu ya jadi apa namanya kesimpulan kita ya jadi lapisan batas ini diperlukan ya. Oke ya, nah, di sini penggambaran lapisan batas ini ya. Jadi kalau kita gambarkan dalam suatu apa namanya bidang datar, ya, ini digambarkan oleh garis strip-strip ini ya. Jadi kita mulainya di nolnya di ujung sini ya, di ujung apa namanya plat datar nih ya. Jadi makin ke kanan dia apa makin tumbuh dia ya. Tumbuh ini artinya makin besar nih ya. Nah, nanti akan kita hitung nih ya. Jadi apa namanya tebal lapisan batas ini nandanya adalah apa tandanya adalah del ya. Jadi del itu adalah apa namanya tebal lapisan batas ya. Nah, profil kecepatan ini sebelum dia menyentuh ini ya, menyentuh apa namanya plat datarnya dia uniform seperti ini ya. Jadi apa namanya dulu di Mikul 1 sudah kita kenal ya. Jadi apa namanya aliran satu dimensi, dua dimensi ya. Ya, kemudian aliran dengan profil apa namanya ya uniform ya. Ya sudah kita kenalkan ya di Mikul 1 ya. Jadi ini rata seperti ini ya. Kemudian setelah dia menyentuh di sini ya, di menyentuh di apa bidang padat ini ya. Dia profilnya ini di sepanjang ini ya, di sepanjang apa lapisan batas dia konturnya adalah parabol seperti ini ya. Nah, di luar lapisan batas ya dia sama dengan ini ya. Jadi kecepatannya rata ini. Katakanlah kecepatannya adalah U besar ya. Jadi kalau yang di sini masih U kecil ya. Jadi apa namanya di sini seolah-olah kita melihat suatu kondisi ya. Jadi lapisan batas sebetulnya membagi suatu aliran gitu ya. Mungkin dulu di Mikul 1 kalian mengenal aliran apa viskus dan aliran implisit ya. Aliran viskus ini adalah suatu aliran di mana viskositasnya tidak nol kan itu ya. Ada ya. Tapi kalau viskositasnya nol, maka alirannya adalah implisit. Nah, ini nggak begitu ya. Di sini viskositasnya ada di sini ya, di ruang lingkup apa namanya lapisan batas ini ya. Karena apa namanya viskositasnya ada, ya, maka di sini apa namanya alirannya adalah aliran viskus. Sedangkan di luar boundary layer ini adalah implisit ya, karena apa profilnya adalah rata seperti ini. Ya, okelah, jadi ini apa namanya bagaimana lapisan batas ini apa namanya diperlukan dalam setiap apa namanya gerakan ya. Sehingga nanti apa namanya akan tercipta suatu apa namanya kondisi ya sehingga apa namanya gerakan itu nanti bisa kita kontrol ya jadi arahnya ya mau manuver kemana ke kanan atau ke kiri ya itu bisa kita ini ya oleh karena itu setiap apa namanya body dari suatu gerakan itu dibuat sedemikian rupa ya supaya pertumbuhan lapisan batas ini selalu ada ya jadi tidak apa namanya tidak pecah gitu ya dulu di Mekul 1 kita kalau apa namanya ada aliran di permukaan apa namanya permukaan silinder itu ya. Jadi menyentuh di apa namanya di permukaan apa di titik stagnasinya dulu ya baru dia apa namanya bergerak ke arah permukaan silinder ya, tapi tidak seluruhnya melingkup di situ ya ke arah apa namanya ke arah silindernya. Pada satu titik tertentu dia pecah ya. Nah, di belakang itunya adalah daerah Weeks ya, daerah vakum ya. Nah, untuk menghindari apa daerah vakum yang terlalu lebar ya, itu maka dibuatlah body-body yang streamline ya. Jadi makanya di sayap pesawat ya bodinya kan streamline itu ya. Ya jadi bentuk airfoil ya. Jadi itu apa namanya ininya apa daerah wings-nya itu terjadi di daerah apa namanya bagian ekornya itu ya. Jadi ekor dari sayap itu atau bagian belakang sayap itu dengan wings yang kecil. Karena apa pertumbuhan lapisan batasnya tercipta terus di situ ya.
Kemudian bodi apa namanya kapal laut ya, dibuat lancip dari depan ya. Jadi itu agar apa? Agar lapisan batasnya juga muncul ya di sepanjang permukaan itu ya. Oke ya. Kemudian apa namanya mobil-mobil dengan kecepatan tinggi ya, seperti apa namanya mobil sedan ya. Jadi tidak kotak kan itu ya. Ya, jadi ada apa namanya kontur-kontur apa namanya melengkung di situ ya. Supaya apa? Supaya lapisan batasnya itu apa namanya tumbuh terus ya. Tumbuh terus seperti itu ya. Oke ya, jadi itu apa namanya secara garis besar ya bagaimana lapisan batas itu sangat diperlukan di situ. Oke. Selain lapisan batas ya nanti kita akan bisa menghitung ini ya tebal lapisan batasnya dengan menggunakan persamaan integral momentum ya. Selain lapisan batas ya kita juga mengenal ini ya tebal displacement ya. Jadi tebal displacement ini adalah jarak sejauh mana permukaan padat ya harus dipindahkan ya, supaya laju aliran massa tetap sama ya di dalam apa namanya aliran hipotesis tanpa gesekan ya. Jadi apa namanya ini ya. Ini kalau misalkan apa permukaan padat ini secara hipotesis kita pindahkan sejauh del bintang ya. Jadi ini tebal displacement-nya adalah del bintang. Nah, del ini bacanya seperti ini ya, tulisannya seperti ini ya. Del bintangnya tebal displacement, kalau del biasanya tebal lapisan batas ya. Jadi ini kita pindahkan ya. Nah, setelah dipindahkan ini laju massa ini sebelum ini ya. Sebelum dipindahkan sama sudah dipindahkan sama, tetap sama ya. Jadi laju massanya ya. Jadi kalau laju massanya X ya, setelah dipindahkan juga X ya. Jadi apa namanya nilainya sama. Tapi ya setelah dipindahkan profil kecepatannya adalah rata seperti ini ya. Nah, rata seperti ini ya. Jadi tidak lengkung seperti ini ya. Nah, biasanya untuk apa namanya analisis apa namanya perhitungan di mekanika fluida itu lebih mudah ya. Kalau kita apa namanya menganalisis dengan kondisi apa namanya aliran ini ya, aliran implisit ini ya. Ya, karena kecepatannya rata. Ya kalau di sini kalau lengkung seperti ini kan ini berubah-ubah di sini ya. Ya di titik mendekati apa namanya bidang padat dia nol ya. Terus makin ke atas dia apa kecepatannya juga besar kan itu ya. Gitu ya. Jadi apa namanya tebal apa displacement ini diperlukan nanti dalam analisis atau perhitungan-perhitungan di soal-soal mekanika fluida ya. Nah, untuk menentukan ini ya del bintang atau tebal displacement-nya ini mudah ini ya, rumusnya seperti ini ya integral 0 sampai dengan del ya. 1 dikurangi dengan U kecil bagi U besar dy ya. Jadi rumus integralnya sederhana ya. Jadi di sini supaya bisa apa namanya bisa diselesaikan integral ini ya, maka U kecil bagi U besar harus fungsi Y ini ya. Fungsi Y ya baru bisa kita integralkan ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menghitung ini ya, menghitung tebal lapisan batasnya. Seperti saya katakan tadi, kita menggunakan apa persamaan integral momentum. Ya. Perhatikan ini ya. Jadi persamaan ini integral momentum ini kalau kita tulis secara lengkap seperti ini ya. Jadi minus del, del ini tebal lapisan batas ya. Do P do X ini gradian tekanan ya, minus PW, PW ini tegangan geser ya. Sama dengan do per do X ya, integral 0 sampai dengan apa del ya. U rho U dy ya, min U besar ini ya. Do per do X ya, integral 0 sampai dengan del ya. Rho UDY. Nah, ini kedua integral ini batasnya sama ini ya. Jadi 0 sampai dengan del ya. Oleh karena itu nanti integral ini bisa kita jadikan satu ya, jadikan satu ya. Oke. Nah, sekarang untuk bidang datar ya. Untuk bidang datar seperti apa namanya gambar-gambar ini. Nah, ini bidang datar ini ya. Untuk bidang datar do P do X-nya itu 0 ya, do P do X-nya 0. Sehingga tinggal tau ini saja ya. Jadi tau itu sama dengan rho U kuadrat ya. Apa do per do X ya, integral 0 sampai dengan del. Ini kita jadikan satu sudah ini ya. Jadi U kecil bagi U besar, ini 1 minus U kecil dibagi U besar dy ya. Nah, ini juga begitu ya. Ini apa namanya persamaan integral momentum ini bisa kita selesaikan integral ini kalau U kecil dibagi U besarnya fungsi Y karena ini perubahannya Y ya. Nah, ini, ya. Jadi apa U kecil dibagi U besarnya fungsi Y. Setiap perubahan ini bisa kita rubah-rubah ya, tidak hanya ke Y saja ya, misalkan ke eta ya. Jadi kalau ke eta itu jadi ini harus dirubah ya. Jadi batas integrasinya nanti 0 sampai dengan 1 ya. Jadi ini rho U kuadrat ini adalah jadi d del per dx ya integral 0 sampai dengan 1 U kecil bagi U besar ya 1 minus U kecil besar d eta ya. Eta itu apa ya? Eta itu adalah Y dibagi dengan del ya. Jadi ini ya. Jadi U kecil bagi U besarnya fungsi eta ya. Etanya adalah Y dibagi dengan del ya. Paham ya? Jadi Y-nya adalah variabel ininya ya, variabel ke arah Y ya. Kemudian del tebal lapisan batasnya ya. Inilah apa namanya persamaan apa integral momentum ya. Jadi tergantung ininya ya. Jadi kalau misalkan nanti profil kecepatannya fungsi Y kita menggunakan ini ya. Persamaan pertama ini. Kalau misalkan apa namanya profil kecepatannya apa ya tergantung pada eta ya fungsi eta berarti kita menggunakan ini. Kemudian ini ada TOW ya. Jadi tegang geser ya. Jadi tegang geser ini tergantung ini aliran ya. Kalau misalkan aliran laminar ya ini ya kita menggunakan rumus dasar yang sudah kita
dapatkan dulu di plus 1 ya. Jadi tau W sama dengan mu dikalikan dengan du dy ya, untuk y sama dengan 0 ya. Ini khusus apa namanya untuk aliran laminer. Kalau turbulen ya kita menggunakan rumus empiris ini ya. Jadi tau W sama dengan 0,0225 ya, rho kuadrat ya. 0 itu adalah viskositas kinematik ini ya. Dibagi dengan U ya. Jadi apa namanya kecepatan itu ya. Aliran bebasnya itu ya dikalikan del pangkat 1/4. Ini untuk aliran turbulen. Jadi nanti dalam soal kalian harus ini ya, harus dicermati apakah dia laminer atau turbulen ya. Dengan nanti penggunaan rumus ini nanti bisa apa namanya bisa penggunanya adalah tepat itu ya. Jadi kalau TOW-nya nanti turbulen menggunakan ini ya salah ya. Jadi kita harus menggunakan 0,0225 dan seterusnya ini ya. Kalau turbulen. Oke ya. Jadi ini apa namanya tentang apa namanya persamaan integral momentum ya, yang nantinya kita bisa apa digunakan untuk menghitung apa tebal lapisan batas. Ya. Mungkin ada contoh ya. Nah, dulu. Nah ini ya. Ini contohnya ya. Jadi ada aliran laminer ya di atas bidang datar ya dengan profil kecepatan ya U dibagi dengan apa U besar 2 eta min eta kuadrat ini ya. Jadi kita apa namanya mempunyai profil kecepatan fungsi eta ya, sehingga nanti menggunakan ininya persamaan ini ya yang kedua ini ya. Nah, ini fungsi eta ya. Nah, kita sudah menentukan tebal lapisan batas. Jadi tebal lapisan batasnya tergantung X ya. Jadi makin ke kanan tadi kan makin lebar ya. Jadi katanya X 1 cm, 2 cm, 3 cm ini melebar terus ya. Itu bisa kita hitung nantinya. Oke. Nah, sekarang kita menggunakan apa ini ya? Persamaan ini ya. Jadi tau W sama dengan apa U kuadrat apa di del per dx integral 0 sampai dengan 1 dan seterusnya ini ya. Nah, kita cari dulu apa tegangan gesernya dulu. Oke, nah, tegangan geser kan sama dengan mu dibagi apa dikalikan dengan du dy ya untuk y sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, tegangan geser ini jadi sama dengan mu du per dy ini artinya apa? Turunan u terhadap y ya. Kedengaran suara saya ya? Perhatikan ini ya. Nah, ini du per dy ini artinya apa? Turunan u terhadap y ya, turunan pertama ya. Padahal di sini u-nya ini fungsi eta. Kan nggak bisa diturunkan ya toh ya. Oleh karena itu dirubah dulu ya, dirubah dulu bagaimana bentuknya supaya ada u kecil ada u besar ya. Kemudian juga ada eta ya. Eta itu adalah y dibagi del ya. Oke, sekarang kita rubah ya, kita rubah sekarang. Ini mu-nya tetap ini ya. Ini D, nah ini kita kurang U nih ya toh. Jadi kan ada U kecil aja nih ya toh, kurang U besar di bawah ya. Setiap kita memberikan U besar ya di depannya harus kita kalikan U besar ya. Karena apa memang tidak ada di situ U besar ya toh. Jadi kalau kita kalikan ke dalam jadi satu kan ya tetap U kecil kan itu ya. Jadi ini U besarnya kita apa namanya jangan lupa ini mengalikan di depannya ini ya. Nah, ya. Kemudian yang ini ya supaya menjadi eta ya, karena eta ini Y dibagi del ya. Ini kan ada D ini toh. Apa ada Y ya toh. Nah, kemudian kurang apa del ya di bawahnya ya toh. Nah, kita menambahkan del di depannya juga harus kita beri del ya. Oleh karena itu nanti penambahnya di sini ini ada U besar yang di atas kemudian yang di bawah adalah del. Nah, ini seperti ini ya. Ada U besar dan ada del ya. D apa U kecil bagi U besar D di eta. Sekarang ini sudah berubah eta ini ya. Ini batasnya juga begitu ya. Ini kan pada Y sama dengan 0 ya. Kalau eta sama dengan Y bagi del itu untuk Y sama dengan 0, eta juga 0 kan itu ya. Ya 0 dibagi del kan juga 0 ya. Karena di sini etanya sama dengan 0. Sudah tinggal kita turunkan ini ya. Turunan apa namanya ini U kecil U besar terhadap eta berapa ini ya. Ini turunannya berapa ini? Kalau kita turunkan ini 2 eta dikurangi eta kuadrat. Ya kita turunkan biasa lah ini ya. Sama saja dengan apa Y sama dengan 2x min x kuadrat. Ya turunannya kan sama dengan 2 min 2x kan itu ya. Ya toh? Ini loh kalau kita turunkan ini kan 2 min 2 eta kan itu ya. Nah, untuk eta sama dengan 0 berarti turunannya adalah 2. Jadi masukkan itu 0 dikalikan ini eta kan 0 ya toh. Nah, apa namanya? Dikalikan 2 0 ya. Jadi tinggal yang di depannya ya 2. Oleh karena itu ini hasil ini ya, proses ini ya turunan ini ya. Jadi seperti ini, 2 ini ya toh. Jadi 2 ya mu-nya tetap ini ya. Nah, kemudian U besar tetap di sini ya. Delnya juga tetap ya. Jadi 2 mu U per del. Inilah apa namanya tegangan gesernya ya. Sekarang tinggal kita hitung yang bagian apa ruas kanan ini. Nah, ini ya. Rho kuadrat di del per dx dan seterusnya ini ya. Nah, kita hitung nih. Nah, ini ya. Jadi kalau kita masukkan ke apa namanya ke persamaan integral momentum kan seperti ini ya. Tau-nya sudah kita hitung ya. 2 mu apa dikalikan dengan U besar dibagi dengan del. Nah, ini ya.
Kemudian yang ini arus kanan kita hitung ini ya. Jadi U kuadrat ini di del nih ya. Kita masukkan kembali ini ya. Jadi U kecil bagi U besar ini berapa? Jadi soal ini kan 2 eta min eta kuadrat ya. 1 dikurangi U kecil besar ya, ini hasilnya ya. Ini tidak bisa kita selesaikan langsung ini integral ini, harus kita kalikan ini ya ke dalam ini ya, karena kurung ini ya. Ini kita kalikan ke sana ya, satu-satu lah ya, kita kalikan sana ya. Sehingga jadilah seperti ini. Nah, ya, jadi seperti ini ya. Jadi RU kuadrat yang sebelah kanan tadi kita pindah ke kiri jadi ini ya. Tinggal apa? D del per dx integral 0 sampai dengan 1 ya ini. Hasil kali inilah ya yang di dalam kurung ini ya. Nanti coba ini ya. Nah, ini kalikan ini ya, kita kalikan satu-satu jadilah seperti ini. Nah, ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita mengintegralkan kan mudah ini ya, integral ini ya. Seolah-olah ini sama saja dengan integral 2x min 5x kuadrat ya, plus 4x pangkat 3 dikurangi dengan x apa? Pangkat 4 dx ya. Ya. Seperti itu ya. Oke ya, jadi ini apa namanya proses integrasinya, coba perhatikan ini, berapa ini integral ini ya. Integral 2 eta berapa? D eta. Kemudian integral 5 eta kuadrat ini berapa? Masih ingat nggak? Kalau integral x dx berapa hasilnya? Integral x dx. Berapa hasilnya? Masa nggak ini? Kan kalkulus sudah lewat ya. Integral x dx ya. Kalau misalkan x pangkat n kan ini ya toh. X pangkat n plus 1 hasilnya 1 per n apa plus 1 kan itu ya. Dijumlahkan itu. Ditambahi 1 ya toh pangkatnya ya. Integral x, apa x dx berapa hasilnya? Ya x kuadrat kan itu ya. Ya x kuadrat ya n plus 1 ya. Kemudian 1 per n plus 1 berarti setengah x kuadrat. Ya. Ya, Pak. Ya. Halo, kedengaran nggak suara saya? Ya. Kalau integral sudah lupa itu nanti kita ujiannya bagaimana itu? Sudah semester berapa ini sudah lupa ini matematik. Jadi dasarnya harus kuat ya matematiknya. Kalau masih C itu ulangnya B ulang aja ya. Matematiknya harus A ya. Kalau B ya tanggung itu ya. Jadi harus A semua ya. Ya, jadi integral begini kan sudah mudah nih integral apa namanya artinya bukan sinus, kosinus, tangen, sekan dan sebagainya bukan kan ya, hanya pangkat aja ini ya. Ya. Oke ya, ini kita integralkan ya. Jadi ini apa namanya 2 eta ini integralnya berapa? Eta kuadrat ya toh. Karena n plus 1 kan 2 ya. 2 bagi 2 1 ya. Yang ini berapa ini integralnya nih ya? N plus 1 3 ya. Berarti ini berapa ini? 5 per 3 ya. Eta pangkat 3. Yang ini berapa ini? 4 eta pangkat 3 berapa? Per 1 ya 4 per 4 1. Berarti ini hasilnya 4 apanya eta pangkat 4 ya. Yang terakhir coba berapa integralnya? 1/5 pangkat 5. Eta pangkat 5 gitu loh ya. Jangan dilupakan ya. Ini kan basic ini ya. Dasar-dasar yang dulu di kalkulus ini ya. Oke ya. Nah, setelah ini kita integralkan baru masukkan batas atas dan batas bawah ya. Batas atas dikurangi batas atas dimasukkan kemudian dikurangi dengan batas bawah. Nah, nanti hasilnya ini kalau dihitung langsung ini ya. Nah, ini ya. Jadi saya langsung ini ya. 2/15 D del dibagi dengan dx ya. D del per dx ya ini ya. Kemudian 2/15-nya hasil ini, hasil integrasi ini ya. Dengan batas 0 sampai dengan 1 ini 2/15. Oke. Nah, di sini duanya ini bisa kita hilangkan ya kiri kanan ini ya. Bisa kita coret ya. Tujuan kita adalah mencari tebal lapisan batas ya. Mencari tebal lapisan batas. Oleh karena itu delnya itu kita sendirikan ya. Ya, jadi kita gabung dengan del yang lain. Nah, ini ada di del itu, kemudian ada del. Jadi kita jadikan satu ini ya. Kita delnya kita kalikan ke sana, ya, kemudian yang lain-lain kita pindah ke kiri ya. Ya, jadi ini del di del ya sama dengan 15 ya. Jadi mu dibagi dengan u dx ya. Jadi dx kalau pindah ke sana kan jadi ini ya toh. Jadi di atas kan ya. Ya, jadi ini ya. 15-nya ya ini. 15-nya kita naik ke sana ya. Jadi 15 mu dx ya. Kemudian ini u ya. Delnya kita pindah ke kanan. Jadi del di del. Udah ya. Dari sini baru kita integralkan ya supaya muncul del kan itu ya. Kiri kanan kita integralkan. Integralnya tak tentu ya. Jadi integral del di del sama saja dengan integral x dx kan itu ya, setengah x kuadrat ya. Berarti dia setengah del kuadrat ya. Kemudian ini 15 mu ya, rho u ini bisa kita keluarkan dari integral ya. Kemudian integral dx adalah x ya. Ditambah konstanta c ya, karena apa? Karena integralnya integral tak tentu ya.
Tentu perlu ditambah konstanta C. Nah, C ini diperoleh dari syarat batas. Ya. Syarat batasnya di mana? Nah, dari sini ya. Kita lihat di gambar ini ya, dari depan ini ya. Nah, ini X0-nya di sini ya. Pada X sama dengan 0 ini pertumbuhan lapisan batasnya kan belum ada ya, toh. Jadi 0 di sini ya. Jadi apa namanya? X sama dengan 0 ya, delnya sama dengan 0. Ini sebagai syarat batas ini ya. Nah, ini, jadi X sama dengan 0, delnya 0 ya. Kita masukkan sini. X-nya 0, kemudian delnya 0, berarti C-nya 0 ya. Sehingga nanti apa namanya dengan apa C sama dengan 0 ya, maka delnya ini kan del kuadrat per 2 ini toh ya. Ya 2 ini kita pindah ke sana jadi 30 itu ya. Jadi 30 apa namanya mu itu ya, X ya dibagi dengan rho U dibagi dengan rho U. Ini del kuadrat. Delnya adalah akar nah, ya. Jadi saya langsung ini akar ya. Jadi akar 30 mu X ya dibagi dengan rho U. Nah, ini ada variabel menarik di sini ya, ada rho ya, ada kecepatan, ada viskositas. Ini arahnya nanti pasti ke arah apa namanya angka Reynolds ya. Angka Reynolds itu kan rho Vd per mu, rho Vx per mu kan gitu ya. Oke, ya, sekarang kita bagi dengan X kiri kanan ini ya. Ini kalau kita bagi dengan X ya, jadi del per X, yang ini juga begitu ya. Seper X ya. Seper X ini kalau kita masukkan ke dalam akarnya jadi X kuadrat di bawah tapi ya. Itu X kuadrat. Jadi di atas ada X1 sehingga apa namanya X dibagi dari X kuadratnya, yang di atas hilang, yang ini tinggal X ya. Sehingga nanti di sini akar 30 apa namanya mu ya dibagi dengan rho UX ya ini ya. Jadi 30 mu rho UX. Nah, rho dikalikan kecepatan dikalikan X dibagi viskositas ini lain adalah angka Reynolds. Akar 30 ini kalau kita hitung dengan kalkulator hasilnya adalah 5,48 ya. Jadi apa namanya del per X-nya ya sama dengan 5,48 dibagi dengan akar REX ya. Nah, dari sini kan bisa kita hitung delnya ini. Jadi X-nya kita pindah ke sana ya. Pada X sama dengan 2 cm ya tinggal masukkan 2 cm dikalikan ini ya. RX-nya adalah rho Vx per mu ya. Jadi pada apa namanya rho-nya diketahui, U-nya tahu, X-nya 2 cm kan itu ya. Mu-nya tergantung nih ya. Kalau air ya rho air kan itu ya. Maka nanti delnya bisa kita hitung untuk posisi di X sama dengan 2. X sama dengan 10 cm. Nah, itu tinggal kalikan aja ini ya. 10 ya dikalikan ini atau dibagi dengan akar RX. Jadi ketemu berapa delnya ya. Oke ya, jadi ini apa namanya bagaimana kita menggunakan apa namanya persamaan integral momentum ya untuk menghitung apa tebal lapisan batas untuk aliran linear. Silakan mungkin ada yang perlu ditanyakan ini sebelum saya lanjut ke yang turbulen. Coba. Bisa ya. Ya, jadi apa namanya jangan apa namanya jangan dibuat hambatan ya integral ini atau jangan dibuat hambatan turunan ya. Karena kita kan sudah melewati ya, perkuliahan apa tentang integral dan ini ya dan apa namanya turunan ya. Karena setiap perhitungan ya ke depannya nanti kita tidak hanya mata kuliah saya pasti ketemu lah dengan integral turunan dan sebagainya ya. Silakan mungkin ada yang apa namanya yang merasa kesulitan mungkin dalam proses penyelesaian itu persamaan integral momentum. Silakan ya, mungkin ada yang apa namanya merasa kesulitan bisa ditanyakan ya. Lanjut Pak. Oke lanjut ya. Nah sekarang kalau misalkan apa namanya profilnya adalah pangkat ini ya pangkat pecahan ya. Kalau tadi kan pangkat genap ini itu, jadi pangkat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini pangkat genap. Ini arahnya ke arah aliran laminir. Kalau pangkatnya adalah pecahan, 1/5, 1/3, 1/7, 1/8, nah ini arahnya ke aliran turbulen. Sehingga nanti kita menggunakannya rumusnya ini, tetap ini gitu. Cuman ya tegangan gesernya nanti menggunakan ini, jangan mu di U per D, Y. Kalau tegangan geser, apa namanya tentang apa namanya aliran turbulennya ya. Jadi kita menggunakan ini yang kedua ini ya. Jadi tau W sama dengan 0,0 berapa ini? 225 ya, rho U kuadrat ya.
no dibagi dengan u dikalikan del pangkat seperempat. Jadi kita gunakan ini ya. Oke. Nah, nanti kalau kita menggunakan apa namanya persamaan integral momentum, nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi del per x-nya 0,370 dibagi dengan RX pangkat berapa nih? Seperlima ya. Ini prosedurnya ini sama dengan ini ya, sama dengan ini ya caranya ya mencarinya ya. Cuman apa namanya kita menggunakan apa tawinya tadi menggunakan yang rumus yang kedua itu ya. Nah, ini ya. Jadi bukan mu di U per D ya. Oke ya, jadi apa namanya kita selesaikan ini ya. Sebentar dulu saya ini dulu ya, saya stop dulu ini. Saya pindah ke ini. Ini ada tulisan tangan soalnya ini ya. Kelihatan ya ini ya. Ya. Oke ya. Ini apa namanya tadi apa namanya profil kecepatannya apa eta pangkat 1/7 ya. Ini adalah karena pangkat pecahan ya. Maka dia apa alirannya adalah turbulen. Kita tetap menggunakan ini ya. Jadi tau W sama dengan apa? Rho kuadrat apa? D del dibagi dengan dx ya, integral 0 sampai dengan 1 ya. U kecil bagi U besar kalikan 1 min U kecil bagi U besar D eta. Nah, tau W-nya di mana? Tau W-nya kita menggunakan ini, rumus empiris yang kedua ini ya. 0,0225 Rho kuadrat ya, 0 dibagi U del pangkat seperempat ya. Sehingga nanti dari kedua persamaan ini kita masukkan ini ya toh, jadi tau W-nya ke sini ya. Jadi 0,0225 dan seterusnya ini ya sama dengan ini ya. Yang di luar kanan Rho U kuadrat ya ini ya. D del per dx ya integral 0 sampai dengan 1 U kecil bagi U besar dan seterusnya ya. Nah, di sini ada Rho U kuadrat ini bisa hilang nih ya. Nah, di sini U kecil bagi U besar ini kita masukkan ini ya. Jadi ini saya langsung saya ini ya. Eta pangkat 1/7. Nanti kalau kalian apa namanya ingin apa namanya menyelesaikan sendiri ini ya. Proses integrasinya silakan, mudah ini ya. Jadi ini adalah eta pangkat 1/7 ya. Yang ini dikalikan 1 dikurangi dengan eta pangkat 1/7 ya. Dikalikan dulu ke dalamnya. Ini kan eta 1/7 tadi ya. Eta pangkat 1/7 kali 1 eta pangkat 1/7 ya. Ini eta pangkat 1/7 dikalikan dengan ini eta pangkat 1/7 berapa? Minus berapa? Eta pangkat 2/7 ya. Nah, ya, jadi nanti kalau integralnya nanti ini eta 1/7 dikurangi dengan eta pangkat 2/7 ya. Ya sudah, tinggal ini ya, tinggal diintegralkan ini ya. N plus 1 ya dengan masukkan batas atas dan batas bawah. Nanti hasilnya seperti ini ya. Apa namanya 7/12 di eta apa di del per dx-nya tetap ini ya, masih di depannya di del per dx-nya. Oke ya, jadi ini yang proses integrasinya ini hasilnya ini ya. Kemudian ini apa namanya yang di ruas kiri ya, ini dari apa tegangan geser ini ya. Jadi 0,0225 ya 0 dibagi U del pangkat seperempat ya. Tujuan kita ingin mencari apa? Tebal lapisan batas ya. Jadi harus kita pisahkan ya. Yang ada delnya kita apa namanya gabung dengan del. Ini kan juga ada del sebelah kiri ini ya. Del pangkat seperempat. Jadi ini kalau ada kurung semuanya ini semuanya pangkat seperempat ini ya. Yang ini no pangkat seperempat, yang ini u pangkat seperempat, yang ini del juga pangkat seperempat. Kita keluarkan dulu ini del pangkat seperempatnya kita gabung dengan ini yang sebelah kanan ini ya. Jadi nanti ada del pangkat seperempat D di del. Paham ya? Kemudian yang 7/12 dan D ini kita pindah ke ruas kiri. Ya. Nah, jadilah seperti ini. Ya. Jadilah seperti ini. Jadi yang apa namanya 7/12 ini kalau kita pindah ke kiri, yang digabung dengan 0,0225 ini kan angka ini. Ya, jadi kalau kita hitung nih 0,231. Ya. Yang ini yang di dalam kurung ini tinggal no dan U. Ya. Karena delnya sudah kita keluarkan tadi ya. Kita gabung dengan ini di del ya. Jadi ini tetap ini ya. Jadi apa namanya 0 dibagi dengan U pangkat seperempat D dx. Dx-nya kita pindah ke sini jadi D dx. Udah kalau sudah posisinya seperti ini kita langsung diintegralkan ya. Jadi kiri apa kita integralkan, yang kanan juga integral ya. Integral del pangkat seperempat D del ya. N plus 1 ya. Seperempat ditambah 1 berapa? Seperempat tambah 1. Seperempat tambah 1. Jadi 1 kan 4/4 ya. Jadi 4 ditambah 1 berapa? 5/4. N plus 1 berarti 4/5. Jadi integral ini, integral apa? Del pangkat seperempat di del ini 4/5, del pangkat 5/4. Yang ini integralnya ini ya. Jadi kita keluarkan ya, ini karena konstan ini ya. Kemudian ini no dan mu apa dan u ya, seperempatnya ini kita keluarkan integral dx adalah x. Ditambah dengan suatu konstanta jangan lupa ya. Karena integral kita ini integral tak tentu. Untuk menghitung C ya, ya kita masukkan syarat batas seperti tadi ya. Jadi X 0, delnya apa 0 ya. Sehingga C-nya 0. Udah ya. Jadi tinggalin saja ya. Jadi 4/5 del pangkat 5/4 yang sama dengan 0,231 ya. Jadi 0 dibagi U pangkat seperempat X ya. Jadi tujuan kita nanti ya ini menyendirikan ini ya, apa namanya? Delnya harus sendiri, jadi bukan pangkat 5 ini ya.
bukan apa namanya, bukan pangkat 5/4. Jadi yang 4/5-nya kita pindah ke ruas kanan dulu ya. Jadi kalau kita pindah ke sana kan jadi pengalinya adalah ini ya 5/4 kan itu ya. Ya. Nah, supaya nanti ini apa namanya menjadi del saja, berarti kita harus pangkatkan kebalikan dari ini ya. Jadi kalau ini del pangkat 5/4 ya, harus kita pangkatkan lagi dengan 4/5 kan itu ya, supaya jadi 1 kan itu ya pangkatnya itu ya. 5/4 dikalikan 4/5 kan 1. Ya, saling coret-coret ya. Ya 4 hilang itu, 5 hilang jadi 1 ya. Nah, ini setiap kita memangkatkan kiri dengan 4/5, yang kanan juga harus 4/5. Jadi seluruhnya ini ya, ini setelah digabung dengan 4/5 tadi, pangkat ini ya, pangkat 4/5 jadilah ini 0,370. Yang ini ya, pangkat 4/5 ya, pangkat 4/5 berapa nih? 1/4 dikalikan dengan 4/5, berarti tinggal 1/5. 4-nya kan hilang ya, 1/5 ya. Yang X-nya pangkat 4/5, pangkat 4/5. Ya. Bisa ya ini ya? Halo? Ya. Bisa ya. Ya jadi apa namanya ya harus terbiasa lah ini itu. Jadi kan nggak susah ini itu. Jadi tujuan kita ini ingin apa namanya D-nya tidak ada pangkatnya nih, 1 aja nih ya, seperti tadi ya. Kalau tadi karena kuadrat tinggal langsung akar ya. Kalau ini pangkat 5/4, jadi pangkatnya harus 4/5 ya, supaya jadi 1. Yang ini juga harus 4/5 di sebelah kanannya ya. Sehingga terjadilah seperti ini. Udah. Di sini kalau kita bagi dengan X ya, jadi del per X-nya ya, ini kiri kanan ya. Del per X ya sama dengan 0,370. Jadi ini adalah apa namanya 0 dibagi U pangkat 1/5, X pangkat 4/5 dibagi X ya. Berapa? X pangkat 4/5 dibagi X berapa? X pangkat 4/5 dibagi X. Hasilnya berapa? Halo, coba yang hadir coba ini. X pangkat min 1/5. Oke, betul ya. Jadi X pangkat min 1/5 ya. Jadi caranya gini, yang 4/5 dikurangi 1 ya, 4/5 dikurangi 1 min 1/5. Nah, X pangkat min 1/5 kan sama aja X pangkat 1/5 ya. Nah, ini sama-sama pangkat 1/5, kita masukkanlah ke dalam kurung digabung ya. Ya, sama karena pangkatnya sama 1/5 ya. Sehingga ini X pangkat 1/5 tadi ya, ini kita masukkan ke sini. Jadilah seperti ini. Oke, nah setelah jadi ini ada variabel yang menarik ini ya. Ada viskositas kinematik, ada U, ada X ya. Ini arahnya ke apa ini? Angka Reynolds ya. Jadi angka Reynolds kemarin di MEP 1 kan kalau aliran lewat diameter pipa kan rho VD per mu ya. Atau rho VL per mu atau rho VX per mu ya. Ya, mu-nya dibagi dengan rho apa? Viskositas kinematik ya. Atau sama dengan V dikalikan D atau V dikalikan X dibagi no kan itu ya. Itu adalah angka Reynolds. Ini juga begitu ya. Ini no-nya ini kalau kita pindah ke bawah ini kan jadi bawah di sini, jadi di per ini ya. Jadi ini U ya, ini kecepatan, X-nya adalah yang dimensi L tadi diameter bisa X bisa L ya. Kemudian no adalah viskositas kinematik. Ini lain adalah angka Reynolds RX ya. Oleh karena itu ini del per X-nya 0,370 ya dibagi dengan RX pangkat 1/5 ya. Inilah del per X-nya untuk aliran turbulen ya. Untuk profil kecepatannya adalah eta pangkat 1/7 ya. Jadi kalau 1/5 ya lain lagi ya. Yang lain lagi biasanya ini ya, beda di sininya biasanya ya. Bisa di di atasnya itu ya. Oke. Ya nanti bisa dicoba ya kalau eta pangkat 1/5 seperti apa ya dengan cara yang sama ya. Oke, ya, jadi ini kalau tadi di PPT sebentar saya close dulu ini ya, saya stop. Nah, tadi di sini. Nah ini ya, jadi del per X-nya ya, jadi untuk eta pangkat 1/7 berapa? 0,370 dibagi dengan RX pangkat 1/5 ya. Oke, ya itu ya. Oke, silakan mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya, nanti tinggal dikembangkan sendiri ya kalian ya. Seperti tadi integral ya. Kalau saya langsung ya, kalian mungkin diterjemahkan lebih detail lagi silakan ya. Kemudian dicari persamaan-persamaan yang lain ya. Jadi untuk eta pangkat 1/5 ya 1/3 ya. Berapa tebal lapisan batasan untuk turbulen ya. Kalau laminer ya, etanya pangkat bulat ya. Ya, jadi pangkat bulat bukan pecahan ya. Oke ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Silakan mungkin ada yang perlu ditanyakan. Yang aliran turbulen ini belum ada di Alita, Pak? Belum, ini nanti akan saya share di WAG nanti ya. Ya. Ya.
Pak, mau tanya, Pak. Iya, silakan, mana? Yang 0,231 jadi 0,370, Pak. Nah, ini nanti dihitung ini ya, ini dihitung ya, ini loh, halo. Nah, ini ya. Nah, ini kan ini apa ada 4/5 ya. Ya pindah ke sini jadi berapa? 5/4 ya. Ini masih del pangkat 5/4 loh ya. Nah, sekarang semuanya kita pangkatkan 4/5 kiri dan kanan ya. Jadi nanti ini mengikuti ini atau setelah dikalikan tadi apa namanya 4/5 di sini ya. Dipangkatkan apa namanya dengan 4/5 jadilah ini 0,370 ya. Nanti coba aja dihitunglah kalkulator itu ya. Paham ya? Ini loh. Ini kan dipindah dulu ini ya, delnya ini ya. Kan jadi 5/4 ini ya. Ya toh? 5/4 dikalikan 0,231 ya. Kemudian dipangkatkan, ya, dipangkatkan berapa? 4/5 ya. Ada lagi yang misalkan? Ya pakai kalkulator lah nanti ya. Kalkulator ya di HP-HP sekarang kalkulator kan nggak lengkapnya. Kemudian nanti integral ini ya ini ya. 7/12 dari mana? Nah ini saya langsung ini ya. Jadi kalian ini eta pangkat 1/7 ya. Yang satu dikurangi dengan eta pangkat 1/7 ya. Ini dikalikan dulu dalam kurung ya. Baru integralkan ya. N+1 per N+1 ya. Ya. Kemudian masukkan batas atas dikurangi batas bawah. Jadi jadilah ini ya. Ya 7/12. Nanti di ini ya di apa namanya di apa namanya dijelaskan lagi ini atau kalau misalkan apa namanya ini langsung ini belum jelas nanti kalian tulis kembali ya. Jadi ini 7/12 ini asalnya dari sini ya. Penyelesaian dari apa integral 0 sampai 1 ini ya. Silakan ada lagi mungkin. Oke. Kalau nggak ada saya absen dulu ya. Silakan ya. Mungkin ada yang apa namanya kurang jelas bisa ditanyakan ya. Oke, nanti akan saya share ini ya di grup ya. Saya ke ini dulu ya, ke siakat dulu ya untuk absennya ya. Saya urut dari atas dulu ya. Saudara Lulot. Lulot. Ada. Muhammad Tri. Muhammad. Muhammad Noval. Hadir, Pak. Riki. Hadir, Pak.